Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman, ya bertemu dengan saya kembali di channel ini. Kita lanjutkan series kita di tutorial Python dasar. Kali ini di video ketiga kita akan membahas mengenai variabel. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai perintah print dan juga beberapa operasi dasar aritmatika. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel lebih dalam ya. Oke. Di variabel itu variabel itu sangat sama ya pengertiannya dengan yang sudah kalian pelajari di pelajaran matematika mungkin. Jadi misalkan ada perintah A sama dengan 4. A ini bertindak sebagai variabel tuh atau pengganti ya. Lalu 4 ini disebut sebagai value atau nilainya. Sedangkan perintah sama dengan ini, operator sama dengan ini disebut sebagai assignment ya. Gitu, seperti itu. Jadi ya sama persis ya. Jadi di sini nilai A itu sebagai pengganti dari 4. Jadi kalau dalam pemrograman itu variabel lebih dikenal sebagai tempat disimpannya suatu data ya dalam memori. Jadi seperti itulah pokoknya. Oke. Jadi ya ada beberapa aturan dalam penamaan variabel. Jadi tidak asal menamakan saja ya. Jadi pertama dia harus jelas. Misalkan kalian sedang membuat suatu variabel yang berisi panjang suatu panjang suatu persegi misalkan ya, berarti ya bikinlah variabel yang penamaannya jelas. Misalkan variabel itu kita namakan panjang seperti itu. Agar kenapa ya, agar kita sendiri ya biar enak, biar nanti saat kita membuka kembali program yang sudah kita buat, kita jadi tahu nih, oh ini ternyata variabel panjang gitu ya. Jadi seperti itu deh pokoknya. Lalu yang kedua, huruf awal nama variabel itu jangan pakai huruf kapital dan angka. Kenapa? Ya karena ini adalah konvensi yang seperti sudah sangat umum ya di kalangan para pengguna Python khususnya. Karena kalau pakai huruf kapital itu lebih nanti dipakai untuk pada saat kita menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau kita mendefinisikan suatu kelas baru biasanya baru pakai huruf kapital. Tapi kalau kita ingin membuat suatu variabel biasa ya pakai variabel biasa ya, huruf awalnya sebaiknya huruf kecil saja. Dan jangan angka. Kenapa? Karena ya tidak bisa menerima ya. Jadi akan error kalau nanti kalian mendefinisikan suatu nama variabel di mana karakter awalnya itu angka. Oke, kita lihat nanti. Lalu yang ketiga, kalian bisa menggunakan format seperti ini. Jadi misalkan nama variabelnya itu panjang ya. Jadi misalkan cukup panjang. Jadi kalian bisa menghubungkan antara karakter itu dengan underscore seperti ini. Jadi name underscore variable. Jadi seperti itu boleh. Atau bisa juga ini nih namanya camel case berupa nama variabel. Jadi huruf awal nama variabelnya tetap huruf kecil gitu. Tapi kalau di selain itu ya boleh huruf besar ya seperti ini. Jadi nama variabel. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contohnya saja ya. Oke. Misalkan apa nih ya? Misalkan A sama dengan 2. Ya, jadi ini kita mendefinisikan variabel baru itu dengan nilai A itu sama dengan 2 ya. Kalau seperti ini ya biasa aja ya, huruf A sendiri nggak apa-apa. Misalkan kita ingin ngeprint nih, print A, maka dia bakal mengeluarkan nilai 2 gitu ya. Karena nilai A kan sama dengan 2, jadi dia bakal menampilkan nilai ganti dari A tersebut. Misalkan kita definisikan variabel lain gitu. B sama dengan A ditambah 2. Nah, ini misalkan A tambah 3 deh. Nah, ini kita mendefinisikan variabel baru, variabel B gitu ya. Di mana variabel B ini memiliki nilai A plus 3. Nah, karena A tadi itu sama dengan 2 ya. Berarti ini kan nanti 2 tambah 3, 5 gitu ya seharusnya. Sekarang kita coba print nilai B sama dengan berapa kira-kira. Dan jelas ya, sesuai dengan yang kita harapkan, maka nilai B adalah sama dengan 5. Seperti itu. Oke, bisa juga seperti ini. Itu kan tadi kita masih data numerik aja, nama data bilangan kayak gitu. Bisa juga sebagai contoh, misalkan variabel nama di sini adalah nama orang, misalkan siapa ya, Tono ya, Tono gitu. Lalu kita definisikan variabel lain, misalkan jurusan, misalkan ilmu komputer kayak gitu, komputer. Terus dia misalkan dari daerah nih,
Cibaduyut, nah, misalkan ya. Ada ya daerah Cibaduyut. Oke. Nah, jadi kita mendefinisikan variabel di sini. Nah, ini maksudnya adalah yang kita sebutkan ya, bahwa penamaan variabel itu harus jelas gitu. Ya, apalagi kalau dia merujuk ke suatu nilai yang tertentu ya. Misalkan ini kan tono, berarti dia kita perlu menamakannya variabel nama gitu. Terus dia dari jurusan ilmu komputer, kita namakanlah variabelnya itu variabel jurusan, dan dari daerah asal daerah. Jadi daerah seperti itu ya pokoknya. Kan print gini, halo nama saya, nama saya, lalu kita tambahkan nama di sini. Lalu print halo, jangan halo lagi deh. Saya dari jurusan jurusan apa ya? Jurusan kayak gitu. Jadi maksudnya di sini print halo nama saya, dia bakal menampilkan kalimat halo nama saya. Nah, nanti akan disambung dengan variabel nama ini, teman-teman. Ya, jadi nama Tono kan. Jadi nanti akan keluarnya halo nama saya Tono, seperti itu. Print lalu karena dia daerah, saya tinggal di mana ya. Makanya kita masukkan variabel daerah tadi kayak gitu. Nah, ini kalau kalian run tuh bakal menghasilkan yang seperti ini. Halo, nama saya Tono, saya dari jurusan ilmu komputer, saya tinggal di Cibadoy. Ini kayak jauh ya spasinya, coba kita hilangkan spasi di sini. Oke, jadi itu yang normal. Halo, nama saya Tono, saya dari jurusan ilmu komputer, saya tinggal di Cibaduyut. Nah, ini kalian bisa juga sih ya. Jadi selain pakai koma kayak itu, juga bisa pakai plus sih ya. Jadi halo nama saya ditambah nama tuh tambah jurusan daerah. Oke. Kalau kita pakai tanda tambah, berarti kita harus nambahin spasi di sini. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, tadi itu ya variabel ya. Nah, jadi oke, misalkan lagi kita punya variabel panjang suatu panjang segi 4. Ini kita menggunakan format pakai underscore nih. Jadi kita punya variabel panjang segi 4, misalkan 14 gitu. Lalu lebarnya ya. Kalau segi 4 kan biasanya ada panjang, ada lebar kayak gitu. Lebar segi 4 sama dengan misalkan berapa nih? Misalkan 26 kayak gitu ya. Nah, kalian bisa membuat suatu variabel lain, misalkan variabel luas segi 4. Luas segi 4 itu kan adalah hasil dari panjang dikali lebar ya. Jadi luas segi 4 sama dengan panjang segi 4 dikali gitu ya, kali lebar segi 4 kayak gini. Oke, jadi saat kita run nanti compilernya itu sudah menyimpan variabel luas segi 4 yang berisikan nilai dari hasil perkalian antara panjang segi 4 sama lebar segi 4 gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya kita print kayak gini, print luas segi 4 adalah, lo pakai di sini luas segi 4 ya. Dia bakal mengeluarkan ya, luas segi 4 adalah 364 ya. 364 ini didapat dari hasil perkalian antara ini sama ini, 14 sama 26 gitu ya. Lalu misalkan lagi ada variabel keliling nih. Kalian misalkan iseng nih, keliling sama dengan, nah rumus keliling itu kan adalah 2 kali panjang ditambah lebar ya. Jadi 2 kali panjang segi 4 tuh tambah lebar segi 4. Oh, tipu lagi ya. Oke. Nah, ini saat kalian run, dia sudah menyimpan bahwa variabel keliling itu adalah nilai dari 2 kali panjang segi 4 ditambah lebar segi 4. Oke. Dengan kelakuan yang sama dengan luas tadi kayak gitu ya. Print, oke. Sini kita ganti luas menjadi keliling. Keliling segi 4 adalah 364 juga ya. Oh, salah. Kenapa luas ya di sini? Pantes. Ini ya, jadi harus teliti juga teman-teman. Keliling ya. Kita ganti keliling.
maka luas segi 4 adalah 80. Benar ya? Silakan kalian coba cek sendiri. 2 kali 14 tambah 26 kira-kira 80 atau tidak. Oke. Jadi sederhana sekali dalam pendefinisian variabel ini. Jadi strukturnya adalah ya nama variabel, lalu operator sama dengan atau assignment, lalu ini value-nya ya atau nilainya. Jadi kayak gitu. Ya. Oke teman-teman, seharusnya ya bisa dipahami lah ya mengenai variabel ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data lebih lanjut ya di video selanjutnya. Sepertinya ada yang biar lebih paham. Kita kembali lagi ke data numerik tadi ya. Jadi teman-teman misalkan bisa juga mengupdate nih. Misalkan kita punya variabel angka sama dengan 23 gitu ya. Kita run. Misalkan kalian yang mengubahnya menjadi angka sama dengan angka plus 45. Nah, ini artinya kita akan mengubah variabel angka tadi menjadi tetap di variabel angka, tetapi kita tambahin 45 ya. Kalau ini kalian run dan kalian coba panggil print angka, gitu ya. Maka hasilnya adalah 68. Kenapa? Karena dia habis penjumlahan ini nih, gitu ya. Oke. Kita bisa juga ini kan format penulisan kalian seperti ini. Bisa juga kayak gini nih. Misalkan kita bikin lagi. Oke. Bilangan gitu ya, bilangan sama dengan 23 tuh. Kalau kalian membuat seperti ini, ada sintaks yang lebih singkat gitu ya, atau format penulisan yang lebih singkat, bisa kayak gini nih, bil. Oke, kita run dulu coba. Lalu bil plus sama dengan 45. Nah, ini sama kayak gini nih, maksudnya adalah bil sama dengan bil ditambah 45, artinya dia bertambah 45 nilainya. Oke, ini coba kalian print bil. Ya, nilainya sama ya, 68. Jadi kayak gitu. Oke. Ya, artinya kita sudah berada di penghujung untuk video kali ini. Kita tadi sudah membahas secara singkat mengenai variabel ya, teman-teman. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu data di program dengan sintaks yang sangat sederhana juga. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan. Silakan klik like, komen, dan subscribe jika video ini membantu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.